Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kepada kita kemauan untuk belajar agama ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena telah menggerakkan diri kita ini sehingga kita tetap berada di jalannya, dan mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan alal fitrah, dalam keadaan di atas agama ini. Dan karena itu pula kita hendaklah tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan bersabar ketika belajar. Termasuk di antaranya ialah belajar tentang sabar. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa nafanallahu bi ilmihi fid dharaini amin. Kita masih di bab al-asbabul ma'inah ala sabri, itu sebab-sebab yang bisa membantu untuk bersabar. Kita masuk di poin yang ke-8, qala musannif hafizahullah ta'ala wa mimma ya'inu ala sabri, di antara perkara yang bisa membantu untuk bersabar adalah ma'rifatu anal ibtila'i fihi isy'arun bisilahil abdi al-mubtala. Bisolahil abdi al-mubtala, yaitu mengetahui bahwasanya ujian-ujian itu di dalamnya terkandung pesan untuk kebaikan hamba yang diberi ujian tersebut. Wadalika ala hasabi quwwatil bala, dan yang demikian itu berbanding lurus dengan besarnya atau kuatnya ujian. Kebaikan yang ada pada ujian tersebut berbanding lurus dengan besar atau beratnya ujian yang diterima seorang hamba. Di antaranya disebutkan riwayat dari Sa'ad radhiyallahu anhu, kata beliau, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asyadda bala, manusia mana atau siapa yang paling berat ujiannya? Qala, maka kata Rasul, al-anbiya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsalu, fal amsalu, kemudian yang semisal dengan nabi dan semisalnya. Fayubtala rajul ala hasabi dinihi, maka seseorang itu akan diuji berbanding lurus dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda balauhu, kalau agamanya itu kokoh maka ujiannya pun akan berat. Wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinihi, kalau agamanya itu tipis maka dia akan diuji sekadar dengan kualitas atau kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatsrukahu yamshi alal ardi ma'alaihi khati'atun. Nah, seorang hamba itu akan senantiasa diuji sampai kemudian dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada kesalahan. Maka di sini ada isyarat bahwa ujian atau bala itu bisa menggugurkan kesalahan seorang hamba, dan itulah yang menjadi syawahid dari poin ini, yaitu mengetahui bahwa dalam ujian itu terkandung ada unsur perbaikan, sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan seorang hamba yang diuji, yaitu diantaranya digugurkannya dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian di poin yang ke-9, at-ta'amulu fi qasasil sabirin, yaitu memperhatikan kisah-kisah orang-orang yang sabar. Itu termasuk min a'damil asbabil ma'inah ala sabri. Jadi memperhatikan kisah-kisah, merenungkan kisah-kisah orang yang sabar, itu termasuk sebab yang sangat agung yang bisa membantu seorang untuk bersabar. Ka qasasil anbiya'i masalan fahiya mudarisatun, madrasatun. Seperti kisah-kisah para nabi contohnya, maka kisah para nabi itu adalah madrasah. Itu tempat kita untuk belajar. Ya ta'allamu min hal insanu haqiqatal sabri. Seseorang itu dia belajar hakikat sabar dari kisah para orang-orang yang sabar. Ada kitab itu judulnya Madrasatul Anbiya, madrasah para nabi. Jadi kisah para nabi dan pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Siapa yang ngarang itu? Syekh Basam kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Syekh Basam. Syekh Basam. Saya lupa nama depannya, tapi judul kitabnya itu Madrasatul Anbiya. Okay. Kemudian kata beliau, fal anbiya alaihi salam basyarun misluna.
Para nabi alaihissalam itu adalah manusia seperti kita, kata beliau. Qabla an yakunu anbiya, sebelum mereka itu terpilih menjadi atau diangkat menjadi nabi. Fahada Nuhun alaihissalam, maka beliau membawakan contoh. Inilah Nuh alaihissalam, sabara fi da'watihi liqaumihi sabran aziman. Nabi Nuh sabar mendakwahi kaumnya dengan kesabaran yang luar biasa. Dama al-fasanah illa khamsina aman. Beliau bersabar selama 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Jihadan wa da'watan, jihad dan dakwah. Wasabara ala idai, beliau bersabar terhadap gangguan-gangguan, wasukhriyah, cemooh-cemooh. Ihtahamuhu bil jununi wa dhalal. Umat beliau, kaum beliau itu mengejek beliau dengan sebutan junun, gila, dolal, sesat, dan semisalnya. Wahwa yuqabilu dzalika bisabar. Akan tapi Nabi Nuh menghadapi semua itu dengan kesabar. Hatta qalu, sampai-sampai para umat Nabi Nuh itu berkata, la illam tantahi ya Nuhu la takunanna minar marjumin. Kalau engkau tidak berhenti wahai Nuh, maka sungguh kamu itu akan menjadi termasuk orang-orang yang dirajam, diancam keselamatan Nabi Nuh. Fasobara ala kulli dalika, kan tapi Nabi Nuh tetap bersabar atas semua gangguan tersebut. Kemudian beliau bawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tu'raduli mihnatin adimatin. Beliau Nabi Ibrahim itu diberikan berbagai macam ujian yang sangat berat. Fasobara sabrul muwahhidi al-muqini bi wa'dillah. Kan tapi beliau sabar dengan sabarnya orang yang mentauhidkan Allah dan yang yakin dengan janji Allah. Walama ulqiya finnari kana akhiru qaulihi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ketika beliau dilemparkan ke api, maka ujung perkataan beliau, itu akhir kalam beliau adalah ucapan zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ini benar ya. Artinya ini kan ucapan di akhir ya. Artinya ucapan ini bukan berarti ucapan yang sia-sia. Kalau kita disebutkan di akhir. Ya. Kalau di penjelasan itu juga ini doa. Walaupun kalau kita yang mempraktekannya belum tentu kalau kena api terus nggak kepanasan gitu. Kan ini doa sehingga Allah Ta'ala jadikan ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Insyaallah. Wala ma umira bidafki waladihi sabara. Dan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, beliau bersabar. Wa hama bidafkil walad wa akhadas sikin wa adja'al walad istislaman li amrillah. Ya, beliau kemudian ketika diperintahkan, beliau sabar, kemudian ya beliau ada keinginan untuk menyembelih sebagaimana yang diperintahkan. Beliau mengambil pisau, kemudian beliau rebahkan putranya dan berserah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa umira bitarki zaujihi, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan istri beliau, wa waladi dan anak beliau, fi wadin ghairi di zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Fasobara ala dalika, dan Nabi Ibrahim sabar atas semua itu. Wa ibnuhu khatisu ahdi wiladatin, dan anaknya itu baru saja dilahirkan. Wa Ibrahim alaihissalam kana akiman, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dahulunya itu adalah tidak sulit punya keturunan. Wa ma wulidalahu Ismail alaihissalam illa ba'da sanawatin tawilatin, dan tidaklah Nabi Ismail itu dilahirkan untuk Nabi Ibrahim kecuali setelah bertahun-tahun namanya, masa tunggunya itu sangat lama. Wa qad dakhala fi ahdi syaikhukhah, dan beliau itu sudah masuk dalam usia senja, usia sangat sepuh. Allati yahtaju fiha aksaru ma yahtaju ilal waladil ladzi ya'inuhu, dan di usia itu beliau sangat butuh anak untuk membantu beliau. Wa ma'akuli hada sabara, akan tapi dengan semua itu tadi Nabi Ibrahim bersabar. Dan wataraka ibnahu, beliau tinggalkan putranya, wa umahu dan ibunya, khaisu umira bitarkihima, di mana beliau diperintahkan untuk meninggalkan keduanya. Wa qalat lahu Hajar, kemudian Bunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, aina tadhabu,
wa tatrukna bihadzal wadi allati laisa fihi insun wala syai'un. Kemana engkau akan pergi, wahai suamiku? Engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan sesuatu pun, tidak ada apapun di sini. Faqalat lahu dalika mararan wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Beliau bertanya, Bunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim berkali-kali, tetapi tidak melihat Nabi Ibrahim, tetap tidak berpaling kepadanya. Faqalat lahu, kemudian Bunda Hajar bertanya, Allahul ladzi amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Qala na'am, ya. Qalat idzan la yudayna. Jika demikian maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Artinya kita melihat ya bahwa sebagai manusia beliau itu ya ditekoni, ditanya seperti itu, gimana ini jawabnya? Cuma istrinya nih Masya Allah speknya dahsyat ya. Sehingga memudahkan suaminya mau menjawab ya ketika ditanya apakah ini Allah yang memerintahkan. Kita dapat bayangkan betapa beratnya beliau menunggu putranya begitu lama. Udah terus meninggalkan, tidak tega ya mesti ada ya. Makanya kalau tidak membayangkan situasinya, yang baca seperti ini ya biasa saja gitu ya. Tapi kalau dibayangkan, direnungkan situasinya seperti itu, awalannya seperti apa, kemudian betapa gembiranya orang yang sudah bertahun-tahun merindukan anak dapat, harus ditinggalkan di tempat seperti itu baru kerasa ini, Masya Allah. Beliau itu sangat jadi artinya meninggalkannya bukan karena nggak senang anaknya, iya. Itu meninggalkan dalam keadaan sangat sangat menanti-nanti. Dan ini kan la'awahun halim, ini kan bapak yang amat sangat penuh kasih sayang. Jadi bukan bapak nggak tanggung jawab ya. Waduh, belum ada bin Daud ya. Kalau ada besar seng gitu. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian faraja Ibrahim alaihissalam ila Syam. Kemudian Nabi Ibrahim setelah meninggalkan putra dan istrinya itu kembali ke Syam. Wa razaqahullahu min Sarah Ishak. Kemudian Allah beri rezeki Nabi Ibrahim dari istri beliau yang lain, yaitu dari Bunda Sarah diberi putra Ishak. Wa min waraihi Yaqub. Kemudian setelahnya diberi putra lagi Yaqub. Wa an'ama ala Ismail wa ummihi bi Zamzam. Kemudian Allah Ta'ala memberi nikmat kepada Nabi Ismail dan ibundanya, yaitu air Zamzam, wa ghairihi minan ni'am, dan selainnya dari nikmat-nikmat yang lain. Kemudian beliau bawakan contoh dari Nabi Musa alaihissalam, wajahut tahdida wal ida'a min qaumihi, ketika beliau itu mendapatkan ujian dan gangguan dari kaum Nabi Musa. Nah ini kalau kita baca surat Al-Baqarah luar biasa ini godaannya, kalau mau baca secara lengkap luar biasa. Wa qaumu Fir'aun qablahum, dan juga kaum Fir'aun sebelumnya. Fasabara ala da'watil qaumaini, beliau sabar mendakwai dua kaum tersebut. Fasabara ala da'wati Fir'aun, beliau sabar ketika mendakwai Fir'aun, wattihadahu wa adahu, yaitu pada penindasan dan gangguan Fir'aun, wattadidatuhu, dan penindasan juga. Hatta hingga ahlakahullah, sehingga akhirnya Allah binasakan Fir'aun. Wasabara ala Bani Israel, kemudian Nabi Musa juga bersabar terhadap Bani Israel ba'da dalika, setelah bisa melepas dari cengkraman Fir'aun. Ma'asyiddati adahum lahu, yaitu sabar terhadap betapa berat gangguan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Aneh-aneh ya Nabi apa? Bani Israel itu aneh-aneh ya. Bayangkan itu baru diselamatkan dari Fir'aun. Sudah ditunjukkan bukti yang samudra terbelah. Ditinggal berkhawat dengan Allah sebentar, sudah menyembah patung sapi. Anak sapi. Kemudian diberi mana wasalwa. Ketika masuk kota diperintahkan. Diberi mana wasalwa itu masih protes. Nah ya. Bosen. Mana salwa terus. Malah kelingannya adas, bawang. Ya. Jadi ingat masakan-masakan ya di satu sisi ya. Ingat masakan-masakan yang oleh Allah disebut sebagai ini lebih rendah daripada mana wasalwa. Tapi itu juga mengingatkan kepada kita ya bahwa orang itu kadang makanan paling enaknya masa kecil, masa itu ya, masa sengsara itu
Masya Allah. Tapi ya itu masuk ke daerah yang dijanjikan pun juga harusnya diperintahkan untuk banyak berzikir, itu malah mengatakan perkataan-perkataan yang lain sehingga diturunkan azab dan seterusnya. Waktu itu kan diperintah masuk, dijamin menang, nggak mau. Baru nanti berangkatnya kan beraninya ketika Nabi Musa sudah wafat ya. Zamannya Yusha bin Nun diangkat menjadi nabi. Jadi belum minta lihat Allah, minta makanan lebih enak, minta menang tanpa perang, tanpa jihad. Kalau di list memang kaum paling paling brengsek. Ya Allah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Bertambah-tambah. Alhamdulillah. Dulu mereka masih ada imannya, baru bermasalah kan. Yakin kan minta melalui Nabi Musa. Nah, yang sekarang ini ya mereka merasa beriman tapi jauh sekali dari tauhid. Kan mereka sering mengatakan yang mereka sembah dengan yang disembah oleh muslimin itu sama. Mereka kan mau beribadah di masjid karena yang disembah sama, tapi mereka nggak mau beribadah di gereja. Orang Yahudi itu karena gereja itu tempat berhala. Nasrani itu penyembah berhala. Muslim yang disembah sama. Sudah tahu begitu pun masih perilakunya kurang ajarnya pol-polan itu. Dan caranya membantah Nabi Musa itu gitu kan, ketika tadi sudah diberi mana wasalwa, kemudian dia wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amik fad'u lana rabbak, mintakan untuk kami dari Robmu gitu maksudnya. Belum sepenuhnya menerima sebagai Robbana. Tapi dia yakin bahwa Rob. Iya. Maha kuasa kan. Insyaallah. Kemudian beliau wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza udiya tazkuru akhahu Musa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diganggu oleh Bani Israel, beliau ingat bagaimana saudara beliau yaitu Nabi Musa. Faqala, maka Nabi pun bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udiya bi aksara min hada fasabar. Nabi Musa itu diganggu dengan lebih banyak daripada ini dan beliau bersabar. Dan lama loh. Iya. Ada yang menyampaikan bahwa dari dakwah sampai Fir'aun ditenggelamkan tuh kira-kira 90 tahun. Ya, belum membawa keluar Bani Israel sampai mereka habis ganti generasi kan kira-kira 40-an tahun. Jadi ya Masya Allah memang luar biasa ya, lama. Kemudian beliau bawakan wa khatamul anbiya sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau bawakan kisah Nabi Muhammad. Kam ta'ridu lil ada wal ittihad. Berapa banyak yang kelewatan tadi Isa kayaknya. Oh ya, Wa Isa. Dan beliau bawakan Nabi Isa alaihissalam, yaitu ana min Bani Israel at-tuhama al-batilah, yaitu ketika tidak terima, Bani Israel itu tidak terima ketika Bani Israel itu menuduh dengan tuduhan yang sangat keji. Wa ta'amarahum ala qatlihi, kemudian memerintahkan agar Nabi Isa itu dibunuh. Wasabar, tapi Nabi Isa bersabar. Hatta rafa'allahu ilaihi, hingga Allah kemudian mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Dan Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW itu betapa banyak diganggu oleh gangguan Bani Israel dan penindasan yang dilakukan oleh Yahudi. Faqalu anhu, mereka berkata tentang Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Yahudi itu mengejek, majnun katanya, itu Nabi Muhammad itu katanya gila, sahirun, penyihir, kadzab, pendusta, khain, yaitu pengkhianat, wa asyada syai'i ala sadiqi an yattahama bil kadbi. Dan banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi gangguan, padahal Nabi itu adalah shadiq, yaitu orang yang benar, yang jujur, tapi dituduh sebagai pendusta. Jadi kalau kita nyampaikan nasihat di medsos lalu dikomentari dongo, itu biasa, misalnya itu sudah seharusnya. Nabi aja dibilang majnun. Yang penting jangan kita pendusta gitu ya. Yang penting bahwa kita tetap
fi sabilil haq. Artinya yang perlu kita cek adalah yang kita sampaikan benar enggak? Kalau kita sampaikan benar, lalu mereka mengolok, sudah sewajarnya. Tapi tidak setiap yang diolok itu mesti benar. Betul itu. Wa asyada syai'i 'alal akil an yuqala lahu an yuqala anhu majnunun. Dan di antara hal yang paling berat yang ditimpakan kepada orang yang berakal itu ketika mereka itu diolok atau disebut sebagai gila. Wa asyada syai'i 'alal amin an yatahamma bil khiyana. Dan yang paling berat ditimpakan kepada orang yang terpercaya, orang yang jujur itu adalah ketika dituduh khianat. Wa asyada syai'i 'alal mu'min an yuqala anhu sakhirun. Dan yang paling berat ditimpakan orang beriman itu tuduhan dia itu sebagai penyihir. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam akmalul khalq. Dan Nabi itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Wa asdaqahum wa aqaluhum. Beliau yang paling jujur, beliau yang paling berakal. Dan ditimpakan tuduhan-tuduhan seperti itu tadi, beliau bersabar. Kemudian wa wada'u lahu syauka fi tariqihi. Dan orang-orang kafir, orang musyrik juga orang-orang yang menentang Nabi itu suka meletakkan duri-duri di jalan yang dilalui oleh Nabi. Wa akhrajuhu min baldi. Kemudian mereka usir Nabi dari negerinya. Wa ta'amaru ala qatlihi. Dan mereka saling memerintahkan untuk membunuh Nabi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ityamkuru bika alladzi kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Dan ingatlah bagaimana makar mereka terhadap Muhammad, yaitu orang-orang yang mereka itu ingkar, orang-orang kafir, yaitu ketika mereka itu menceraikan atau maksudnya memisahkan atau ingin membunuhmu atau mereka ingin mengusirmu. Wa qatalu ba'da ashabi. Dan mereka orang-orang kafir itu mereka membunuh sebagian sahabat Nabi. Wa adabu ba'dahum, juga menyiksa sebagian yang lain. Wa asyada syai'i 'ala nabi an yara atba'ahu yudatohaduna. Dan yang paling berat bagi Nabi adalah menyaksikan, melihat bagaimana sahabat beliau, orang-orang yang loyal pada Nabi itu disiksa. Wa yuqatalu amamahu, dibunuh di hadapan Nabi. Wa kana yamuru ala Yasir wa Sumayyah. Beliau pernah lewat di hadapan Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhuma. Fa yaqulu lahuma. Kemudian Nabi pun berpesan kepada keduanya, sabron ya ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena sesungguhnya yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Ini juga kalau kita baca sekilas saja sebagai sebuah kalimat ini ya mungkin rasanya biasa, tapi ketika kita tahu bagaimana sejarahnya dan bagaimana Yasir dan Sumayyah ini disiksa, digodok sampai meninggal dunia, itu berat sekali. Kita bisa bayangkan betapa beratnya situasi Sumayyah ini kan syahidah pertama ya fil Islam di zaman Rasul. Karena ditusuk, mohon maaf, kemaluannya sampai meninggal dunia. Dan mereka bersabar dan mendapatkan jannah, kemuliaan terbaik, Masya Allah. Wa indama hajara ilal Madinah ana minal munafikin. Dan ketika beliau hijrah ke Madinah pun beliau juga menderita, diganggu oleh orang-orang munafik. Mu'anata 'azimatan. Dengan gangguan yang sangat besar, yang sangat berat. Wa yakfi minha hadisatul if. Ya, di antaranya cukuplah kita sebutkan kata beliau itu peristiwa hadisul ifki itu ya, fitnah terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa ittihamuhum li ummil mukminin. Bagaimana tuduhan mereka terhadap ummul mukminin. Wa sabara ala kaidil yahud. Dan beliau bersabar terhadap tipu daya makar orang-orang Yahudi. Alladzina wada'u lahu as-sama. Bagaimana mereka meletakkan racun pada makanan yang dikirim pada Nabi. Fakanat naubatul khumma tantabih. Dan racun itu menyerang
Nabi hingga beliau demam yang sangat berat, dirasakan sangat berat, meriang itu sangat berat. Hatta mata fi akhiri naubatan minha, sehingga beliau pun pada akhirnya wafat. Di antaranya sebabnya karena racun yang diberikan oleh orang Yahudi tersebut. Wah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata atahul yakin min rabbih. Meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar hingga akhirnya beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da'an ballagha risalata, setelah beliau sampaikan risalah, wa addal amanah, dan beliau tunaikan amanah. Dan wahakata ashabu, demikian juga para sahabat beliau, misalnya Bilal, Sumayyah, Suhaib, Ammar, dan selain mereka radhiyallahu anhum, udibu bi anwa'il adabi wa sabaru ala dalika. Mereka diadab, disiksa dengan berbagai macam siksaan, dan mereka bersabar di atas siksaan tersebut. Wahada sahabi Khubaib radhiyallahu anhu yusjanu liyuqtala wa yuslabu wa birraqmi min dalika yaqulu falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Itu sahabat beliau Khubaib radhiyallahu anhu ketika di penjara kemudian dibunuh, yaitu dengan cara disalib, kemudian disiksa. Meskipun demikian beliau kemudian mengatakan, falastu ubali, aku tidak peduli, hina uqtalu musliman, selama aku ini terbunuh atau dibunuh dalam keadaan muslim, ala ayyi jambin, dari sisi manapun, kana lillahi masra'i, karena kepada Allah kemudian aku akan kembali. Bagaimanapun Allah mematikanku, asal selama itu dalam keadaan muslim, aku tidak peduli. Wasara ala hadal minwal at-tabi'una wa tabi'ut tabi'in, dan berjalan di atas prinsip yang seperti ini, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik, mungkin itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan pelajaran sabar ini menjadikan kita lebih mawas diri. Mudah-mudahan pelajaran sabar ini menjadikan kita senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala agar dikaruniai dengan kesabaran yang indah. Insya Allah perbincangan ini masih dilanjutkan, masih tentang sabar pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.